Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Karisma Agusti dari kelas 12 MIPA 5 SMA Negeri 2 Wonogiri, nomor absen 4. Di sini saya akan melakukan percobaan pembuatan es krim putar yang bertujuan untuk mengamati dan menganalisa fenomena penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah tahap-tahap percobaannya. Pertama yang kita mulai dari percobaan pertama dulu. Kita akan menyiapkan alat dan bahannya. Alatnya itu berupa baskom, kaleng yang ada tutupnya, terus munru untuk memecahkan es batu, kemudian atau juga bisa pakai palu, terus sebet biar bersih mejanya, ada mangkok sama sendok. Kemudian untuk bahannya ada susu cair, kira-kira ini 300 ml, bisa pakai merek apa aja dan rasa apa aja. Kemudian ada garam grosok, untuk toppingnya kita pakai Oreo. Kemudian es batu 2 atau 1 juga bisa. Mari kita mulai percobaannya. Tahap pertama untuk pembuatannya yaitu pecah dahulu es batu menggunakan mutu. Kemudian letakkan kaleng yang kosong di tengah baskom. Kemudian es batu letakkan di pinggir-pinggirnya mengitari kaleng. Hasilnya akan seperti ini, bisa dilihat. Kemudian yang kedua, masukkan susu cair ke dalam kaleng. Untuk tahap ketiga, tambahkan garam grosok di bagian es batu mengitari kaleng. Mungkin setengahnya saja. Kemudian tutup kaleng yang telah diisi susu cair dengan rapat. Pada percobaan pertama, putar kaleng sangat cepat. Jangan lupa menggunakan timer ya. Kita mulai. Dan ini bisa dilihat ini membutuhkan waktu 29 menit, hampir 30 menit. Kemudian kita sisihkan baskomnya, pindahkan es krim yang sudah jadi ke dalam mangkuk. Hancurkan Oreo terlebih dahulu. Kemudian pindahkan es krim yang sudah jadi di kaleng ke dalam mangkuk. Tambahkan Oreo agar menambah rasa sedap pada es krim. Untuk percobaan pertama, es krimnya sudah jadi. Ini dia. Cukup padat dan keras. Untuk teksturnya lumayan lembut ketika dikunyah, rasanya manis, dan hanya membutuhkan waktu 30 menit. 30 menit, ini lumayan cepat ya untuk es krim sebanyak ini. Mari kita lanjutkan untuk percobaan kedua. Pada percobaan kedua, alat dan bahan yang digunakan sama pada percobaan pertama. Jumlah susunya pun sama, yaitu 400 ml, es batunya 2, dan garam grosok secukupnya. Pada percobaan kedua, langkah-langkahnya sama dengan percobaan pertama, hanya saja yang membedakan, kaleng tidak diputar, hanya didiamkan saja.
Jangan lupa mengecek sesekali keadaan susu yang ada di dalam kaleng, apakah sudah berubah menjadi es krim. Dan jangan lupa untuk memulai timer pada percobaan sampai selesai percobaan. Pada percobaan kedua, tekstur es krim lebih keras dan rasanya pun tidak begitu manis. Jika dibandingkan dengan percobaan pertama, akan terasa jauh. Sampai di sini kita bisa menyimpulkan bahwa lebih baik menggunakan cara percobaan pertama, yaitu dengan memutar kaleng dengan cepat, karena akan menghasilkan es krim yang lebih enak, bertekstur lembut, dan berasa manis. Waktu juga ditempuh dengan lebih singkat. Sedangkan pada percobaan kedua, yaitu dengan mendiamkan kaleng selama beberapa waktu, akan membutuhkan waktu yang lama. Teksturnya pun keras dan rasa manisnya kurang. Sampai di sini percobaannya. Mungkin dari kalian dari tadi sudah memiliki pertanyaan-pertanyaan, dan mungkin saja apa sih guna garam dalam percobaan tersebut? Mengapa kalengnya harus diputar? Oke, di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan dari guru saya yang mengenai percobaan kali. Yang pertama adalah jelaskan fungsi penambahan garam pada es batu. Garam itu berfungsi untuk menekan titik beku. Larutan garam larut dengan es yang mencair membentuk air garam dan menurunkan temperaturnya. Selama proses ini memerlukan panas, larutan tersebut mendapat kalor dari adonan es krim, kemudian akan membuat es krim itu memadat. Untuk pertanyaan kedua, yaitu bagaimana pengaruh pemutaran kaleng dalam proses pembuatan es krim? Tadi di video sudah dibuktikan bahwa es krimnya diputar lebih cepat itu lebih cepat membekunya daripada yang hanya didiamkan. Dan untuk teksturnya saja sudah bisa dirasakan bahwa es krim yang diputar cepat lebih enak rasanya. Kemudian pengguncangan atau pemutaran selama proses pembekuan bertujuan untuk memperkecil ukuran kristal es yang terbentuk sehingga es krim semakin halus dan untuk menghasilkan busa yang homogen atau seragam, dan juga bisa mempercepat pembekuan dalam es krim tersebut. Lanjut untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu nomor 4. Kenapa ukuran garam yang digunakan lebih baik berukuran besar daripada berukuran kecil? Di percobaan saya memakai garam grosso atau garam kasar yang sudah pasti ukurannya itu lebih besar. Mengapa saya memilih garam kasar? Karena ketika dicampur dengan air es akan membentuk air garam, sehingga lebih baik digunakan ukuran yang lebih besar agar tidak mudah larut dalam es, sehingga pembekuan es krim lebih bagus dan cepat.